pagi anak-anak Bapak. Pagi, selalu sehat. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Pak. Baik, oke, kita bertemu kembali ya, melanjutkan pertemuan kita minggu kemarin. Oke, sebelum kita mulai aktivitas kita, mana ketua? Saya Pak. Oke, siapkan dulu Bang. Mohon izin Bapak Guru, pimpinan saya melalui. Untuk keseruan, duduk, siap, gerak. Kepada Bapak Guru, beri salam. Pagi, selalu sehat. Baik, selamat pagi. Silakan bawa keluarnya. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Kita akan bernyanyi dulu lagunya. Ada yang mau usulkan? Ya, silakan dulu. Oke, Garuda Pancasila. Pimpin ya, kayak memimpin dari situ aja. Oke, silakan, ayo. Mohon izin Bapak Guru, pimpinan saya Bilali. Marilah kita sama-sama menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Kemarin kita mempelajari tentang apa kira-kira? Ayo. Hari ini kan kita belajar tentang kasus-kasus pelanggaran HAM ya kan? Kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, kemarin kita juga melaksanakan pembelajaran tentang HAM. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu kemarin? Ayo. Silakan, Nak. Jadi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Baik anak-anak Bapak, terima kasih sudah membantu ya, sudah mengingatkan kembali. Jadi masih semangat belajarnya, masih ingat. Bapak kirain kemarin kita belajar lupa kan gitu kan? Ternyata masih ingat. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi dari materi ini nanti Bapak harapkan ada tujuannya ya. Dengan mempelajari ini kita bisa mempelajari satu contohnya ya. Contoh dengan mempelajari kasus-kasus ini manfaatnya sama kita bisa menyikapi bahwa kasus pelanggaran HAM ini harus dihindari kan gitu kan. Yang kedua ya. Jadi pasal 28A 128 itu mengatur hak kita ya, HAM semua. Itu dia. Jadi ada undang-undang nomor 39 tahun 1999 dalam konstitusi kita juga ada. Itu dia upaya. Nah, jadi upayanya ini ada dua nanti nah. Ada preventif, ada nanti represif. Nah, perhatikan ke depan ya. Nah, ini dia. Bentuk upaya penegakan HAM itu ada dua. Yang pertama, upaya preventif. Ada yang tahu apa itu upaya preventif? Siap. Iya, dua orang. Siapa duluan? Dari sekursi ya. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Jadi saudara-saudari, upaya preventif ini yaitu upaya pencegahan terhadap pelanggaran HAM. Kalau pepatah dulu mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Nah, jadi dicegah itu pelanggaran HAM sebelum terjadinya pelanggaran HAM. Nah, jadi upaya apa saja yang kita lakukan dalam pencegahan HAM? Yang pertama yaitu Ini upaya represif setelah terjadi. Itu dia. Nah, ini nanti melalui lembaga, ya, melalui orang-orang gitu. Perhatikan ini Komnas HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ada yang tahu apa itu kepanjangannya Komnas HAM? Silakan, Nak. Jadi Komnas HAM itu adalah singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Melakukan penyelidikan. Jadi mudah-mudahan nanti dia kerja di sini ya. Ini lembaga nasional juga, Nak ya. Kemudian, nah setelah itu ke Jaksa Agung, dilakukan Jaksa Agung. Jadi dia melakukan penyelidikan, setelah pengadilan tadi ya, Jaksa Agung ini dia melakukan penyelidikan, membuat penuntutan apa yang dilanggar kasusnya itu ya. Jadi ada mereka itu di
memaksakan kehendak orang lain, memaksa pendapat ya, berdiskusi contohnya kan, memaksakan perasaan cintamu sama bapak, nggak boleh saya tolak kan, kamu paksa, itu dia. Harus kalau nggak mau bapak, saya tidak mau makan selama 1 bulan, nggak usah, kan gitu kan, dia. Meminta orang lain berpendapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah gitu ya, melarang seorang berpendapat informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat sama gitu ya, membuang limbah sembarangan, sampah, pelanggaran HAM, pelanggaran ya. Contohnya di Danau Toba itu ya, kasus pelanggaran HAM, contohnya di Danau Toba lah, pencemaran lingkungan, ada ya, itu bisa pelanggaran HAM. Berat atau ringan? Ringan ya, ringan ya. Baik, sampai di sini paham? Masih fokus? Fokus ya? Iya, mantap sekali. Baik, pelanggaran HAM ini ada berat, ada yang ringan. Kemudian kita lanjut ya. Akibat. Nah, apa sih akibatnya kalau kita melanggar HAM ini? Ada kasus-kasus pelanggaran HAM senang atau enggak gitu? Senang? Enggak ya, tentu ada dampaknya ya, akibatnya ya. Kira-kira sebelum Bapak jelaskan apa akibatnya ini, sampai bisa dulu. Ada yang mau akibat pelanggaran HAM ini? Belum lagi ya? Oh, enggak ada semalam. Ada? Baik, Bapak bantu contohnya apa ya? Kehidupan masyarakat itu menjadi tidak harmonis ya, iya kan? Enggak tentram, enggak teratur kan? Akibatnya dampaknya ya. Iyalah, kalau misalnya terjadi kasus seperti yang sekarang ini, kasus Brigadir J ini ya, yang viral ini, kalau dibiarkan bisa saja nanti kita nggak percaya kan sama instansi polisi kan, bisa saja kita tidak percaya kepada pemerintah atau kepada masyarakat sesama kita, nggak percaya lagi kau, gitu dia. Nah itu dia, oke perhatikan. Nah ini dia. Oke, coba Pak, si genteng maut bacakan. Bisa? Nggak bisa ya? Oke silakan Bang. 3 akibat pelanggaran HAM. Yang pertama itu menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Yang kedua, adanya rasa dendam dan kebencian antara sesama. Yang ketiga, merendahkan harkat derajat dan martabat kemanusiaan. Yang keempat, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Yang kelima, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Oke, itu dia ya. Ada 5 ya. Diskriminasi tahu itu? Apa ini? Diskriminasi. Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Diskriminasi. Yang membedakan ya. Seperti tadi hukum itu tidak adil ya. Karena kamu sesukuku, seagamaku, satu kampungku. Ketika kamu melakukan itu pelanggaran tentang HAM, sudah gitu ya. Nggak apa-apa. Diskriminasi kan? Dampaknya bahaya loh. Jadi ya, kalau kita membeda-bedakan orang lain, membeda-bedakan kalian, contohnya di kelas 11 IPA 2 sama 11 IPA 1, karena kalian di sini misalnya, ini misalnya, ada di sini misalnya satu kampung bapak, satu marga bapak, nilai kalian bapak tinggikan, pada ujiannya nggak pernah ujian gitu ya. Terima kasih tulang kan gitu kan. Itu diskriminasi. Kalau pelanggaran HAM kan? Karena beda-bedakan kan? Itu dia. Dan ketidakadilan gak adil seperti hukum tadi, gini dia miring kan? Kalau hukum itu kan harus adil ya, timbangan itu kan? Itu yang enak kan? Contohnya di rumah, kalau nggak adil orang tua, wah berantem kalian kan? Abang dibelikan yang namanya sepeda motor, aku cuma golok katanya. Dia rado ya, semalam marah di teleponnya, mama nggak adil, mama minta sama abang sepeda motor, aku cuma kapal pesiar. Dia nggak terima, kapal pesiarnya di mana dibuat, ya kan? Dia tinggal di Kepanjai, di mana dia kapal pesiar? Kecuali tinggal di Nias ya contoh ya, contohnya orang ini. 10 ya kapal pesiarnya ya. Baik, kemudian rasa dendam, benci ya, jelaslah benci ya. Kemungkinan ketika bapak melakukan penipuan sama Muna, penyiksaan, kamu makin sayang sama bapak. Terserah bapak. Benci ya, tapi dia bencinya benci tapi rindu. Gitu ya. Baik, kemudian merendahkan harkat derajat dan martabat, ya jelas lah ya. Soal harga diri kan, mungkinlah perbudakan itu. Makanya di mana-mana sekarang ada ya.
pasti usut tuntas seperti yang dijelaskan Pak Jokowi, usut tuntas kan itu kan. Baik, menimbulkan penderitaan, menciptakan kekerasan. Sampai sini paham ya? Paham? Baik, itulah akibat. Nah, kalau ada pelanggaran HAM, nggak mungkin kita biarkan. Kan nggak mungkin kan? Contohnya yang viral sekarang, nggak mungkin sampai rapat lagi. Anggota DPRD, ya kan? Itu dia, sampai rapat. Nah, apa dampaknya? Itu dia, perhatikan. Tentu harus ada penyelesaian, upaya, itu dia ya. Gak mungkin dibiarkan. Harus yang namanya diselesaikan, itu dia. Baik, upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila pandangan. Dasar negara kita Pancasila ya, ya kan? Nah, jelas dibuat di situ sila kedua kan? Masih ingat apa sila kedua? Apa? Perspektif Pancasila ya kan? Adil dari situ tadi. Paham ya? Sampai di sini paham jelas? Ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Baik. Oke, jadi anak-anak Bapak, inilah kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang faktornya, bentuknya, upayanya. Ada ya? Ada juga melalui lembaga-lembaga. Ada pertanyaan sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Oke, sekarang kita melanjutkanlah diskusinya. Group investigation, ya kan? Nah, jadi Bapak sudah membagikan link video sama kalian ya, mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Perhatikan ke depannya, nah. Baik, oke, silakanlah dulu dibentuk kelompoknya, silakan. Baik, silakan dibentuk kelompoknya. Nah, kalian mengidentifikasi ya, pelajari. Bapak kasih waktunya 5 menit untuk mempelajari kasusnya. Ya. Oke, sia-sia ya satunya ya. Oke, dari situ saja. Atau susah ya? Oke, dari situ saja. Silakan. Baik, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Pagi. Bagus, Jaya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan menolak dengan tegas bentuk pelanggaran HAM. Yang kedua, melaporkan tiap pelanggaran HAM. Jadi kita dapat melaporkan tiap pelanggaran HAM ini tanpa rasa takut, karena kita membela hak kita. Dan yang terakhir, menghormati orang lain. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Oke, silakan. Ya. Jadi saya menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak. Pertama, yang kedua ada analisislah masalah apakah yang terjadi di video tersebut. Nah, video yang kedua itu sudah tertera di situ video tentang kekerasan seksual pada anak. Yang ketiga, Jadi saya sebutkan ya. Jadi kelompok 5 menjelaskan hasil analisis kami dari video yang berikan. Pertama, masalah apa yang terjadi tersebut? Masalah yang terjadi pada video tersebut yaitu 4 kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan sampai sekarang ini. Oke, mantap sekali. Iya, baik, mantap sekali anak-anak Bapak. Nah, jadi benar yang disebutkan oleh teman kita itu ya, itulah dampaknya apabila kasus-kasus ini tidak segera diatasi. Nah, demikianlah pertemuan kita untuk pertemuan pagi hari ini. Jika ada kekurangan, ada yang bisa memberikan saran atau kritik? Ada tambahan? Baik, terima kasih. Nah,
Jadi anak-anak, demikianlah untuk pertemuan kita untuk pagi hari ini. Kita sudah mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya kan? Nah, jadi minggu depan kita akan mempelajari upaya-upaya penegakan hak asasi manusia lebih mendalam lagi ya. Kalau ada kasus tentu harus ada diselesaikan kan gitu kan, agar tidak terjadi seperti yang disebutkan teman kita yang tadi kan, harus diselesaikan gitu kan. Nah, jadi untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari upaya-upaya. Nah, Bapak akan memberikan tugas sama kalian ya. Tugas itu ada dua nanti, tugas kelompok dan tugas individu ya. Nah, di LKPD nanti akan Bapak bagikan. Tugas kelompok inilah kelompoknya ya. Nah, mencari kasus lagi gitu dia. Kemudian juga ada nanti tugas individu gitu ya. Tentang kasus juga nanti akan Bapak bagikan. Jadi ada tugas kelompok, ada tugas individu. Kelompoknya ini aja ya. Baik, oke. Itulah pertemuan kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita bisa melaksanakan pembelajaran kan itu kan. Nah, jadi Bapak akan masuk sebentar lagi di kelas lainnya. Jadi Bapak akan kembalikan kepada kalian. Silakan ketua. Atur. Kami izin Bapak Guru, pimpinan kembali. Ya, silakan. Tuh, seruan. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri proses belajar mengajar kita, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, demikian pertemuan kita. Selamat pagi. Pagi, 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 salam sejahtera.